Jangan dirubah-rubah. Sebab bukan mustahil, kapan-kapan Atin pasti home sweet home. Loh, kok begitu Atin inspeksi? Semuanya jadi berantakan. Gambar tempel di mana-mana, bola basket, gantungan. Buset, buset. Gak punya selera. Waktu kamar ini akan ditempati karena Dedi butuh kamar untuk sendiri, kan Terus udah kirim kabar ke Singapura. Dan Atin kan udah mengizinkannya kan? Tempat obrolan, untung aja masih ada. Yang lain udah pada tutup. Di mana kita tidur malam ini? Ya, jangan di sini deh, Kek. Di sini sudah tidak aman lagi. Soalnya sudah banyak kok petugas-petugas yang nyariin kakek. Hari gitu, orang balik dulu ya. Nanti si Akang nyari-nyari. Tapi ingat, jangan kasih tahu siapa-siapa loh. Beres, Bos. Makasih ya, Coba. Siap, terima kasih. Sama-sama, Kek. Kek, kita juga harus pergi dari sini. Bukan situ, sini, Kek. Atin, kamu ini udah lama di luar negeri, tapi kelakuanmu masih kampungan aja sih. Kalau mananya itu, lihat-lihat dulu lah. Untung Ibu Devita tidak tersinggung. Coba kalau dia tersinggung, kamu bisa disulap jadi kodok buat ibu. Teteh ini gimana sih? Ya, maaf saja. Soal adatnya Bu Devita itu mana saya tahu. Mestinya tadi dikasih tahu dulu dong sebelum ada beliau. Pertanyaan saya apa ya salah? Saya kan cuma tanya, kapan? Ada aturan yang tidak tertulis. Jawaban Ibu Devita itu tidak boleh kita tanyakan. Karena beliau dalam keadaan trans. Tapi semua orang tahu bahwa dia itu akan menolong kita setelah kita pulang. Tapi juga kalau beliau bilang kita boleh tanya, nah kita tanya dan harus tanya. Tapi kalau beliau juga mengatakan kita boleh pulang dan istirahat, ya kita juga harus melaksanakan segala perintahnya dong. Loh, kok jadi kayak diktator begitu? Bukan diktator, tapi begitu aturannya, Adit. Aduh, jantung saya mau copot. Ada apa sih? Masa kalian tidak lihat? Apa baru lewat mana kecil? Wah, kalau begitu betul apa yang dikatakan Ibu Devita. Apa? Apa? Bah, mari kita pulang, Bah. Abah, Bukan. Maaf, Pak. Salah lihat. Sakit. Ya lo, Murun. Sudah, kakek tidur saja. Sini sudah aman kok. Saya sudah bayar sama penjaganya. Jadi nama kamu Rohime. Iya, kakek siapa? Sukmana. Kamu masih punya orang tua? Meninggal dua-duanya. Ketimbun pasir.
Waktu Ohim masih kecil. Kakek punya... cepat, cepat kita sembunyi dia. Jadi bantu saya. Ayo deh. Macan. Atin, maafkan adik saya, Bu. Di dunia ini tidak ada yang pasti. Setiap saat segalanya bisa terjadi. Di mana kita tidur malam ini? Jangan di sini deh, Kek. Di sini sudah tidak aman lagi. Sudah banyak tugas-tugas yang nyari kakek. Mungkin orang akan banyak mengira kalau aku ini gila, linglung atau pikun. Bahkan di depan mata anak-anak dan cucu-cucuku. Dikiranya aku sedang mintoni atau ninggalin bekas karena mau masuk. Memang aku sudah tua. Sudah tidak punya arti apa-apa. Ada ataupun tidak berada di rumah, sama saja. Padahal aku masih hidup. Tapi dianggap Kalau begitu betul apa yang dikatakan Ibu Devita. Apa? Apa? Bah, mari kita pulang, Bah. Abah, Bukan. Maaf, Pak. Salah lihat. Saki. Halo, Murun. Sudah. Kakek tidur saja. Sini sudah aman kok. Saya sudah bayar sama penjaganya. Jadi nama kamu Rohini. Iya. Kakek siapa? Sukmana. Kamu masih punya orang tua? Meninggal dua-duanya. Ketimbun pasir. Waktu Ohim masih kecil. Kakek punya orang tua. Ma, ini yang terakhir, Ma. Sudah, bawa ke sana. Di gudang atau di mana, asal jangan di kamarku. Tin, ada apa sih, Tin? Malam-malam begini orang disuruh olahraga. Terus, waktu Atin ke Singapura dulu, Atin kan pernah pesen sama Terus. Coba, tentu Terus masih ingat pesennya. Iya. Apa coba? Kamar Atin. Kamar Atin harap jangan dirubah-rubah. Sebab bukan mustahil, kapan-kapan Atin pasti home sweet home. Loh, kok begitu Atin inspeksi? Semuanya jadi berantakan. Gambar tempel di mana-mana, bola basket gantungan. Buset, buset. Gak punya selera. Waktu kamar ini akan ditempati karena Dedi butuh kamar untuk sendiri, kan Terus udah kirim kabar ke Singapura.
Atin kan udah mengizinkannya kan? Iya, mengizinkan untuk ditempati. Tapi tidak rela kalau dirubah-rubah. Tapi sekarang semuanya sudah beres. Semua perabotan sudah Atin atur sedemikian rupa. Kayak waktu Atin di SMA dulu, besok akan Atin suruh cat temboknya dengan warna blau dan bronze emas. Biar kayak British Boutique, elegan, sejuk, dan sahdu. Daddy, you izinkan untuk tidur di kamar ini, tapi jangan ngorok dan ngiler. Good night. Mau kemana, Dad? Kamu paham kan tabiatnya Atin? Kamu harus paham, Dad. Mama kan pernah bilang sama Dedi bahwa rumah ini bukan rumah kita. Ini nih rumah kakek. Kita nih semua numpang, Dedi, di rumah ini. Dan kamar itu bukan kamar kamu. Kita meminjamnya dari Atin. Jadi, kalau Atin pulang, kita harus mengembalikannya. Dedi tahu, Ma. Tahu. Ya sudah, kamu tidur di kamar Mama ya. Dedi nggak apa-apa, Ma. Biar Dedi ke kamar Mang Dadang saja. Hah? Mama nih, waktu kalian ditinggal oleh papa kamu, Mama janji akan membawa kalian pergi dari rumah ini. Rumah yang penuh dengan kenangan pahit. Mama ingin punya rumah sendiri. Walaupun murah dan kecil. Yang penting rumah sendiri. Bertahun-tahun sehingga kalian besar begini. Mama cuma tinggal janji. Mama belum sanggup untuk mewujudkannya. Mama bukan ibu rumah tangga yang baik. Mama cuma bisa membuat janji. Kami semua paham, Ma. Dan kami nggak akan menuntut apa-apa. Kami semua udah bahagia kok, Ma. Kalau bisa tetap ngumpul bareng. Mama gak usah mikir macam-macam. Ya harus sabar. Atin itu kan adiknya Ibu Dedi. Kalau buat Mamang sih setuju saja Cep Dedi tidur di sini. Cuma yang nggak enak, banyak nyamuk, kamarnya bau lagi, dan Mimin tidak bisa tidur kalau belum digosok basem. Anak muda zaman sekarang kan nggak tahan sama bau basem. Saya nggak apa-apa kok, Mang. Biar saya duduk-duduk di sini saja, Mang. Kalau Mang Dadang dan Bi Mimin mau tidur, tidur saja duluan. Dedi belum ngantuk, Mang. Cep Dedi ini bagaimana? Mamang sama Bi Mimin nggak bisa tidur kalau masih lihat patung jogrok di meja ini. Hidup makin lama makin aneh rasanya. Kemana ya perginya juragan sepuh teh? Apa betul polisi sudah mencarinya? Ah, masa nggak dicari? Kapan sudah dilaporkan? Lagian kemana nyarinya? Coba, siapa yang tahu? Siapa yang sanggup ngubuk-ngubuk kota Bogor? Hah? Kasihan juragan sepuh.